Semoga nggak nge-lag ya Tuhan. Ya Tuhan, kayaknya wifi Apa yang terjadi? Ih, ada notif lulus showroom nih. ya maaf ya Fioni, aku nggak nyalin notif kamu. Farah, kamu nggak follow aku ya berarti? Emang kok itu nggak follow? Iya, itu karena Bukannya. kalau misalnya kamu follow otomatis dia Iya nyala. sih. Iya, aku kan follow semua tim yang dulu. Maafin aku ya Fioni, aku pikir ada pengaturan nih Fioni. Parah banget sih lu. Bukan ada pengaturannya Fioni. Hah? Emang bukan ada pengaturannya? Nggak ada. Kalau nyalain notif. Kalau Maaf ya, aku so tahu. aku nggak pernah nyalain notif member, tapi kayak tiba-tiba ada karena aku follow. Maaf ya, kamu kecewain sama aku Fioni. Baru mulai langsung ada ngomong kangen tim gitu tuh. Oh, Hai guys, selamat malam. nangis sih. Kenapa sih? Kenapa nangis? WSR jam segini kan kita udah janjian. Aku lagi showroom sama Lulu. Roommate aku adalah Lulu. Aku mau tulis di title roommate Lulu. Roommate member gak jelas. Gimana sih? Roommate LL. Ya ampun, lupa. Cie, iya nih. Ngobrolin apa ya Fioni ya? Kenapa tadi kayak gitu? Tomat kan. Jadi guys, kita mau klarifikasi dulu. Kenapa kita showroomnya lama banget baru mulai. Jadi gini ceritanya. Tadi kita kan habis perform di Purwokerto. Purwokerto. BTW makasih ya buat yang udah datang ke Purwokerto tadi, seru banget. Ini pertama kalinya kita kesini ya. Iya, aku Ya pertama kan? kali kesini Iya, aku juga pertama kali kesini. sangat menyenangkan. Seru banget. Terima kasih udah dateng ya. Jadi kita tadi habis perform, kita tuh langsung balik ke hotel. Dan kita tuh udah dijadwalin buat makan malam. Jadi kita tuh kayak ganti baju dulu buat makan malam. Tapi tiba-tiba aku mikir, Lu, kita kan mau nugas ya, Lu. Iya. Gimana kalau misalnya kita sambil showroom biar kita nggak ngantuk? Tapi ini Gitu ceritanya. belum dipegang nih tugasnya. Iya. Sama sekali. Jadi abis kita ngomong kayak gitu dan kita kayak bercengkrama dan bermusyawarah, akhirnya kita memutuskan oke, ayo kita showroom. Oke Lulu, aku bilang ya di Twitter. Terus juga Lulu ngomong kan, Oke, aku juga mau. Kita showroom. Oke, aku balas Iya. ya. Ayo sahabat gendis. iya aku nggak tahu kenapa dia ngomong sahabat gendis, cuma kayak oke, aku mentionnya gendis ya, kayak yaudah kalau saya dia bingung maaf ya gendis. Oke, gendis. Terus yaudah deh kita makan kan abis itu. Nah abis selesai makan, Ternyata makanan Fioni iya lama datangnya. makanan aku sama Cigra lama datangnya. Jadi Lulu udah selesai makan, aku baru mulai makan. Jadi Lulu harus nungguin aku makan. Makasih ya Lulu udah menjadi Oh my god, teman makasih yang setia menunggu udah aku. membahas kebaikanku. Abis itu ya udah kita balik ke kamar tuh, abis bercengkrama bersama kakak staff dan lain-lain, kita balik ke Aman dalam. banget. Emang apa? Enggak apa sih, ngobrol aja biasa. Abis kita balik deh ke kamar. Iya, tapi ternyata Onel lagi showroom juga tadi, jadi kita gangguin Onel dulu. Iya, tadi kan ada yang nonton nggak showroomnya Oni? Iya, sumpah. Tadi Onel birthday lagi guys. Jadi Iya, dia sekarang umurnya 22. Udah bukan 2002 geng lagi deh. Iya, dia 2001. 2001 geng. Iya, jadi tadi kita ke Onil dulu, Lala Lili merayakan ulang tahun Onil, kita balik lagi ke kamar. Dan kita istirahat dulu ya dulu tadi. Iya, istirahat dulu berapa detik gitu kan. Iya kayak 5 detik lah ya. 5 detik kan. 5 detik kan, terus kita mandi kan. Iya, maksudnya Lulu aku dulu. dulu. Nggak kita ya. Kan Lulu dulu. Enggak, aku dulu. Iya. Jadi kan kita mandi pasti lama ya guys ya. Kan Sedang dengan memeluk lutut karena dingin banget di sini asli. dinginan mana sama Kak Gita. Dinginan. Dinginan Ini ini. sih. Dingin banget sih semua. Iya. Terus habis itu Fioni mandi. Katanya 15 menit. Aku udah ngomong dulu, kita nggak bisa showroom terlalu malam, kasihan yang jadi aku kan mandi 15 menit, kamu hitungin ya. Aku buru-buru tuh keramas nih, aku keramas karena tadi kan habis perform kan harus keramas. Terus pas aku udah selesai mandi, tiba-tiba aku ngomong ke Lulu pas keluar, Lulu aku 15 menit gak? Terus tiba-tiba tau gak jawaban dia apa? Aku enggak ngitung. Jawaban dia, aku gak ngitung sih. Usahaku mandi cepat demi dihitungin sama Lulu sia-sia. Guys, enggak maksudnya kayak kadang tuh gue kalau bisa jalan gitu ya Fioni ya. Berapa lama kamu mandi atau berapa lama orang udah ada di kamar mandi tuh gara-gara berapa kali kamu nyetel lagu. Oh, jadi berapa Jadi misalnya lagu kayak, gitu iya, ya? biasanya gitu. Aku tadi nggak dengar lagu sih, tapi Lulu tadi sambil dengar lagu Kasiska. Ya kan tadi lagu Kasiska kan? Iya. Kasiska, kalau Kasiska nonton ini. Kasiska, maaf ya Kasiska, kamu sering ngajak aku main tapi aku nggak bisa. Kasiska kangen Kasiska. Kasiska lagi apa? Dia bus dari Bandung tahu. Oh iya tadi ada di story siapa ya? Iya,
mau banget. Kak Siska ada di Bandung. Story kasih. Oh emang ya. Tadi kita cerita sampai mana lu? Tadi kita cerita sampai mana? Sampai Oh ya sampai Oh, bukan. sampai mandi. Oh ya mandi 15 menit terus ya udah selesai itu baru deh kita showroom gitu ceritanya guys. Jadi maaf banget ya. Jadi kita showroom cuma buat cerita itu guys. Parah Jangan kasih guys, kita. parah guys. Oh, jahat banget kita. Parah, Oh my guys. God, oh banget ya. Enggak kok, tenang aja guys. Kok kalian nggak tidur sih? Tidur gak sekarang tuh kayak gitu. Alasan. Sebenarnya kita showroom buat ngecek kalian begadang atau enggak. Iya. Halah. Aduh. Halo Cepio, halo. Gimana Fioni? Rasanya Fioni Apanya tahun tuh? depan 10 tahun di sini. Belum. Waduh, tiba-tiba time skip ya kita ini. 10 tahun. Kalian udah dengar ini belum? Fajar Sang Idola guys. Oh iya. Sakagari. Salah. Ampun, Fioni nggak boleh gitu. Fioni itu masih belum rilis. Oh iya itu Fioni. belum rilis Nanti ya. besok gak sih? Besok kalau nggak salah. Ngomong Sakagari, kita berdua punya kenangan khusus tahu dengan setlist Sakagari. Kita pernah cerita nggak sih lu? Boleh gak sih? Pernah nggak sih kita ceritain tentang pernah deh. Sakagari? Pernah ya? Pernah gitu. Apa Pernah nggak tuh sih? Apa katanya? itu cuma cerita ke member ya? Iya, apa cerita ke member ya? Tapi agak Katanya agak spill gitu. gitu. Tapi nggak apa nggak sih? Sebenarnya nggak apa-apa Kan sih, ini kan sudah berlalu. Iya udah berlalu. Dan kita pengen lagi sebenarnya. Iya, kita pengen lagi sih bawain Sakagari Jadi sini. guys. Ayo guys, kita dengerin dulu bercerita ya. Jadi, tapi aku agak lupa sih sebenarnya. Iya, ntar aku tambahin. Jadi dulu kita kan masih anak akademi banget nih, baru masuk nih, ya kan? Terus udah tuh dilalui dengan emang pasti pajama dulu kan, pajama. Beberapa minggu kemudian ya, apa beberapa Jujur aku hari? nggak inget sih. Aku juga nggak inget sih detailnya berapa. Cuma tiba-tiba kita disuruh belajar Sakagari. Sakagari karena kekurangan member. Kayaknya member Catherine tuh lagi ada kegiatan apa gitu. Jadi kayak butuh anak akademi tuh buat nge-backup setlistnya karena nggak ada yang ngisi gitu kan. Tapi masalahnya adalah kita harus belajar Sakagari kurang lebih 10 hari. Hampir 2 minggu tapi nggak nyampe 2 minggu ya waktu itu ya. Iya. Dan 10 harian gitu gak sih? iya, dan kita tuh udah termasuk ngafalin lirik, ngafalin koreo, ngafalin blocking bersama dengan kakak-kakak Catherine dan kita tuh baru masuk. Iya. Dan kita baru banget debut pajama, iya nggak sih? Kita baru banget Sonichi. Baru Sonichi banget. Aku kayaknya kalau nggak salah aku pernah ngeliat rekapan show aku ini, kalau nggak salah ya, kalau misalnya aku nggak salah berarti benar, kalau misalnya nggak benar berarti salah. Show kedua aku tuh Sakagari deh kayaknya. Demi apa sih? Kayaknya ya nggak sih Kakak Simfioni? Aku kayak pernah lihat deh di ini. Kemarin Pertama aku cek. show pertama tuh Sonichi pajama. Show kedua tuh aku langsung Sonichi Sakagari. Oh iya. Pokoknya Sonichi aku tuh sedekat itu, kayak deket banget, Tapi kita deket Sonichi banget. bareng kan itu Sakagari. Bareng kan? Iya Tiga iya kan? iya. Iya kan? Sumpah tapi itu Tapi kita Sonichi pajama nggak bareng. iya. Aku Kamu Sonichi duluan. pertama. Kamu duluan. Kayaknya aku mungkin show ketiga apa show keempat. Karena kita dempet banget tahu itu sama pajama Iya. waktu itu. Sumpah, tapi itu bener-bener yang kayak mau gak mau gitu loh, kayak gimana, kayak maksudnya kayak kita harus bisa gitu loh ya kan. Betul. Maksudnya kan gak mungkin kita yang aduh aku gak mau Iya, Sakagari gitu kan, gak mungkin ya. Apalagi kan kita kan apalagi kayak baru training masuk, gitu, iya, ya kan? betul. Terus ya udah, maksudnya kayak dengan tekad yang kuat dan niat yang sangat akhirnya kita bisa Iya. tapi banyak lika-liku. Iya, banyak lika-liku belajar Sakagari. Karena kan kayak setlist pajama sama Sakagari tuh beda ya. Kalau misalnya pajama kan emang yang kayak setlist buat trainee gitu kan. Emang pertama kali kita masuk tuh belajarnya belajarnya pajama. bener-bener kayak dari nol bareng-bareng Iya, gitu. dan proses latihan pajama lebih lama daripada Sakagari. Bener. Dan Sakagari tuh kita pressure banget karena bareng kakak-kakak kan, kakak-kakak senior. Terus juga kayak senseinya beda, bukan sama yang kayak Yang sensei bisa yang kita akademi. ngajarin. Terus bener-bener yang di pressurein tuh yang kayak ini Kitri ya loh ya guys. Iya, kayak ini K3 punya standar segini, Standarnya kalian tinggi harus ya. gini gitu. Jadi kita kayak tidak, apa kita bisa? Sampai kita gak masuk sekolah. Iya, aku benar-benar absen 2 hari. Aku benar-benar nggak masuk sekolah 2 hari buat aku ngafalin Sakagari di rumah dari jam 8 pagi asli. Sumpah, aku tuh setakut itu sama Setakut itu. Dan soalnya kalau misalnya kita salah tuh takut diomelin.
kelihatan banget juga karena Iya kan nggak mau Iya. merusak show kakak-kakaknya juga kan malu soalnya. nggak sih kalau merusak ya? Iya, sumpah, aku jadi kayak kangen enggak kalau saya nginget-nginget kayak awal-awalnya. Tapi kita kalau misalnya bisa bawain Sakagare lagi, aku mau sih. Iya, Dengan aku diri juga aku yang mau sih. sekarang. Iya betul. Maksudnya kan dulu kayak Diomelin siapa sih katanya? dulu tuh bener-bener aku kalau Sakagare tuh mukanya gini. Sumpah ya banget. Aku nggak tahu ya. Dulu kan belum ada live streaming ya, jadi aku tuh nggak bisa lihat muka aku kayak gimana. Cuma kayaknya itu sejelek itu sih guys, kayak aduh. Setegang itu sih. Setegang itu sih. Bayangin aja kayak. Tapi aku punya 2 blocking tau di Sakagari. Oh iya. Kamu Iya, punya iya. berapa blocking? Aku cuma 1 sih. 1 ya? Cuma 1. Tadi Aku punya 2 blocking. Tadinya aku yang suruh pindah. Emang iya tadi Iya, kamu. tapi akhirnya kamu yang suruh pindah. Kenapa ya kalau boleh tahu? Kenapa ya? Aku ingat banget. Kayaknya karena aku masih jelek kali Sakagare. Enggak, aku lebih jelek daripada kamu lu, sumpah. Masa iya sih? Kamu lebih pintar daripada lu tuh pintar tau di akademi asli. Lu tuh pintar sama si Ya akademi guys ya, ingat di enggak. Maksudnya kayak untuk ukuran anak baru lu tuh termasuk pintar. Jadi kayak kamu kan ikut show ini off air pertama. Ingat gak sih? Ingat gak bareng itu? nggak sih? Bukan. Ini Enichisa ikut gak? Enggak. Itu Oh itu ya. Waduh. Enggak ikut. Enggak. Kita tuh yang bareng-bareng tuh Sakura Matsuri. Sakura Matsuri iya sama ini Jak Japan. Enggak, Yang pakai new Oh shoe. iya, itu. Kamu juga kan? Itu aku ikut. Tapi kamu tuh pinter dulu, sumpah. Tapi aku juga nyadar dulu aku pintar. Ya kan? Enggak. Aku tuh dengar dari kakak-kakak staff lu tuh dibilang lu tuh rajin karena kan lu tinggalnya jauh banget kan, yang kayak benar-benar dari ujung ke ujung gitu. Maaf deh. Terus benar-benar yang kayak giat latihan, terus kayak ini. Terus aku tuh kayak benar-benar lu tuh salah satu member yang aku kayak salut banget sih. Dia kayak kuat banget asli. Gila. Aku udah dipuji terus deh sama Fioni. Aku puji apa ya Fioni? Enggak usah dibalikin pujinya, aku cuma mau ngomong doang. Ya. Gitu. Dulu kamu perjalanan berapa lama lu dari rumah ke ini? Yang masih jauh banget tuh biasanya perjalanan berapa? 2 jam? Ih, 2 jam. lama banget. Itu kalau nggak macet. Itu kalau nggak macet. Kalau macet pernah nggak macet? Pernah. Berapa jam? Berapa ya? 3 jam. 3 jam. Ih, udah kayak ke Bandung gue. gue. Fioni, aku tuh dulu pernah jam kan kita kan kalau akademi dulu pulangnya agak malam gitu ya. Bukan agak sih. Emang pagi ya. Pagi ya. Kayak bisa maksudnya kayak dulu tuh bisa sampai jam 1 sampai jam 2 gitu. Oh iya betul. Jam Itu 2 bener-bener pagi. Aku pulang ke rumah itu bener-bener udah azan subuh. Terus aku kayak paginya tuh harus sekolah gitu kan. Kok aku bisa melewati itu ya dulu? Iya. Ini buat referensi adik-adik Gen 12 yang mau masuk trainee JKT48 Kita sangatlah harus membutuhkan mempunyai- energi ya guys. Iya, energi yang kuat. mental Tapi yang seru kuat, kok. Dan niat yang Seperti yang bisa dilihat kita sudah bisa melewati dan kayak menganggap itu hal yang menyenangkan gitu kan. bener kayak suatu hal yang mengharukan gitu. Dulu juga Fioni kok banyak hal yang Aku dulu tuh Fioni mentalnya kuat banget guys, sumpah. I'm a strong girl. I'm a strong girl. Kamu beneran setelah dilihat-lihat ya Fioni kayak kamu sangat wanita yang sangat kuat Fioni. Aku bukannya kuat sih, lebih kayak kita bawa santai aja. Gitu. Chill. Chill. YOLO. Yo. Padahal dalam hati YOLO. 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 Iya, dari depan YOLO, dalam hati ya Allah. Gini amat cobaan ya Allah. Tapi kemarin aku nonton lagi Fioni, sumpah aku kayak kamu bener-bener gila. Aku kalau jadi kamu kayak aku belum tentu aku berani kamu Fioni, sumpah. Kamu pikir aku berani? Berada di live streaming. Dalam hati ya Allah ya Allah. Tuhan Yesus, maaf ya. Ya Allah, nggak boleh. Itu apa ya tadi lu? Apa? Itu apa yang tadi kayak cetak gitu? Remote kamu. Oh, oke. Sorry kan. Maaf ya. Tapi Iya. seru banget sih guys kalau kita padahal di sebelah juga ada ini nih, ada Apa tuh? line 22. Oh iya, line betul. 02.
Sumpah tadi seru banget di SR Arena juga. Terima kasih ya STS Onnya. Seru banget sih Sakagari. Terus apa ya setelah kita lalu ya Fioni? Aku tiba-tiba bondol. Aku jadi ingat, kita tuh boleh ngomongin ini gak sih? Apa yang terjadi saat JR Sakagari itu gak boleh ya? Emang ada apa Fioni? Yang Emang pernah yang ini yang iya itu boleh nggak sih? Nggak jangan, boleh ya? jangan. Oh ya jangan deh. Jangan. Tapi itu lucu banget tau, kalau sumpah kalau diomongin pasti iya nggak sih? Iya sih itu Pak. Tapi itu kayak ya jangan jangan deh. Jangan. Maaf ya. Tapi itu lucu sih. Ya kalau- TTA aja ya TTA. Tapi mungkin orang kalau pertama kali dengar agak Iya shock ya, sih. mungkin agak shock. Kalau kita kan udah kayak mental Fioni, ya masa udahlah. kalau aku di Waro aku botak. Hai. Aku waro. Selamat kamu sudah di Waro Fioni, dan lu ditunggu ya foto botaknya. Ditunggu botaknya. Lu tidur. Belum kalian juga tidur. Spill nggak boleh deh, jangan. Jangan guys. Nanti kalian shock. Kayak video latihan yang kali kita. Kita udah pede banget ya Fioni tadi. Iya, tahu gak guys? Aku mau cerita, kita mau cerita. Jadi Tapi nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. ini nggak apa-apa. Ini baru terjadi tadi. Jadi kan kita di perform di Purwokerto kan guys. Kita kan bawain 8 lagu ya. Iya 8 lagu. Banyak deh pokoknya 8 lagu kan. Terus aku tuh sama Lulu tadi habis naik kereta nyampe di hotel tuh langsung kayak, "Lu ngulik yuk Lulu, kayak kita lihat yuk blockingan sama gerakan, takut lupa gitu kan." Karena kan Ya belajarnya udah. kita tuh bener-bener Iya, yang udah lama kita belajar udah kapan ya? lumayan lama gitu. Udah ketumpuk sama Udah ketembak sama lain gitu event kan. lainnya. Jadi kita abis latihan Purwokerto, kita ada latihan buat event yang lain yang belum kita performin gitu loh. Jadi kayak benar-benar udah nyampur banget nih blockingan di kepala gitu kan. Kayak hari ini tuh lagunya apa dan kayak blockingnya apa tuh kita masih kayak aduh ini apa sih hari ini gitu kan. Jadi kita nyampe hotel tuh langsung ngeliatin lagu-lagu kayak oh kita bawain lagu ini, oh inget-inget lagi gitu kan. Terus udah semua lagu kita liatin kan lu. Kita kan liatin bareng kan? Iya, kita bener-bener kayak oh oke Fioni, gue udah apa Iya, semua. yang kayak abis Gua udah dari inget. sini nanti pindahnya ke sini, Iya, abis ini tuh iya. udah inget deh pokoknya udah kayak Udah apa-apa, bisa lah kayak, gitu kan. Udah Fioni, udah Iya. selesai Fioni. Terus abis itu kita make up rambut udah deh. Terus tiba-tiba kakak sensei itu ngechat di grup kayak gini, ada yang mau nyoba lagu nggak? Maksudnya kayak mau latihan dulu nggak sebelum kita datang ke venue gitu kan. Terus katanya si Lulu, mau deh kak, Katyusha gitu kan, mau deh Katyusha satu lagu gitu kan. Akhirnya kita coba tuh di hotel di bawah gitulah pokoknya. Katyusha udah, nyoba Seventeen udah, nyoba apa gitu banyak ya yang coba jadinya. Iya, banyak. Terus Akhirnya tiba-tiba hampir hampir semua dicoba. Terus tiba-tiba Ayo KFC. iya ayo KFC, blocking KFC. Terus kita kayak KFC, Apa sih? Hah? Ini KFC gitu kan. terus pertama kita ngomong ke Kak Kristi. Iya, kita ngomong kayak KFC, emang ada KFC Nggak hari ini? ada. Kita udah yakin banget, kita berdua ngomong ke Kak Kristi, hari ini nggak ada KFC tahu, event ini nggak ada KFC Iya. gitu kan, kayak nggak ada fortune cookie yang kali ini gitu kan. Kita udah ngotot nggak ada. Kita udah Apa kayak sih nggak ada? Aku benar-benar di otakku tuh nggak ada blockingan koi suruh fortune cookie asli kita berdua ya kan. Sumpah. Kayak setiap kan kita kalau misalnya lagi abis latihan tuh direkam ya guys. Iya. Terus kita sampai kayak nggak ada sumpah. Iya, Cek dah rekaman videonya tuh nggak ada, sekarang kayak kita tuh udah yakin banget hari ini perform gak ada koi suruh fortune cookie yang kayak di otak aku tuh gak ada ini lagu gitu kan. Terus tiba-tiba kita ngomong lah ke sensei, Kak emang ada koi suruh fortune cookie hari ini? Terus kakaknya jadi bingung juga. Ada, katakan ada gitu. Terus kita kayak gak ada tau Kak, gak ada video latihannya Kak, kita yakin banget gitu kan. Karena tadi kan kita habis nonton video latihan, gak ada tuh lagu fortune cookie tuh ya kan. Abis itu ya udah kita gak ada tau Kak. Terus akhirnya sampai kayak sumpah sampai kayak dia panik juga kayak jangan takut-takutin gue, jangan takut-takutin gue gitu kan. Terus kayak pas kita cek-cek ternyata ada video latihan. Terus aku yang kayak aku di mana ya Kak? Aku berdiri di mana ya? Terus dia kayak kamu kan nomor segini ini berdiri di sini. Terus aku baru kayak kok aku nggak ada ingatan pernah belajar kayak gitu. Tapi sebenarnya pas lihat di videonya ada. Tapi guys semua aku kayak bener-bener aku sama Fioni yang lupa, bener-bener kayak dari salah satu dari kita tuh gak ada yang inget. bayangin kok tadi Kain gak minta kita latihan di bawah, sumpah. tiba-tiba ntar lagu koi suruh fortune cookie kita Aku kayak itu ada di event kemarin kan, Iya. event nanti kan.
aku kayak bakal kayak gimana ya kalau misalnya tadi nggak dicoba asli. Ya, aku bakal berdiri asal sih. Iya, aku bakal kayak nyari yang kosong yang mana deh. Iya, aku freestyle sendiri sih. Untung aja dicoba tahu itu Sumpah. fortune cookie karena saking Iya, aku sering. kaget sih itu kalau Iya, tadi kita benar-benar sepanik itu dan kayak seperti yang kita tahu fortune cookie kan sering banget dibawain di event off air kan, dan kita tuh punya banyak blocking, jadi kita tuh nggak tahu nih yang kali ini kita harus pakai yang mana gitu. Ya kan lu? Aku mikir kayaknya aku berdirinya di 175 deh, tapi kok bukan, itu buat event yang mana ya? kayaknya aku di 4. Enggak sih. Apa aku di 1 ya? Aku kayak mikir apa di 4 lain 1 di kanan ya, tapi itu apa event yang kemarin ya Iya, gitu apa kan, aku mikir ya. apa yang di kiri mirrornya ya itu event yang buat Bagus, kapan ya gitu, karena udah tercampur banget tuh lagu, udah sering banget kita bawain kan. Sumpah menjadi member JKT itu seru guys. Iya, seru banget jadi member JKT asli. Kalian bisa aja tiba-tiba misalnya kayak kamu lagu ini hari ini posisi ini ya. Iya. Terus ya udah langsung udah ada filenya di otak gitu, Iya, tau gak sih? Ada file di otak, terus kalau misalnya tiba-tiba besok nih kamu ganti jadi segini ya. Nah, kamu antara bisa ketukar atau enggak tuh? Iya. Sama blocking lainnya. Ada yang bilang beda event beda blockingan, baru tahu. Iya, beda event beda blockingan. Karena kan kayak kita formasinya beda kan, ada yang bertujuh, ada yang bersepuluh kayak tadi, Iya, ada yang ber-12, ada yang ber-16, dan itu kok harus pindah-pindah. Jadi misalnya kayak aku Only Today itu pernah kayak blocking nomor 3, nomor 1 pernah, nomor 2 pernah, nomor 3, 4, 5 udah pernah semua. Kemarin aku pindah Rhapsody. Aku bingung banget. Aku kan udah kayak Rhapsody? kapan sih Rhapsody? Di Asbudi kayak Kapan sih Bandung. bawa Rhapsody? yang sayonara kalau sama Cisan. Bukan. Iya ya. Gak tahu, sumpah kan aku gak ikut ya. Nggak tahu lah, pokoknya ada lah kemarin, aku lupa di mana. Rhapsody udah berkali-kali. Terus aku tuh pindah nggak yang biasa aku pakai. Aku tuh Rhapsody tuh udah bisa berapa blockingan ya? Aku 10-9 lah. 3 pernah. Ini boleh gak sih sebenarnya nggak spill kayak gini? Iya boleh. Nggak, tapi mereka kan nggak tahu. Maksudnya kan cuma kayak posisi gitu kan. Oh iya sih. Aku pernah. Aku 10. Kayaknya aku 6 blockingan udah ada deh kayaknya. Oh iya. Rhapsody 6 sampai 7 blockingan aku udah bisa deh. Tapi yang ini aku dapet yang benar-benar aku belum pernah belajar. Terus aku yang kayak Nani Kore. Apa ini? Nani Kore. Gimana ya? Gitu deh. Sumpah sih. Tapi seru banget sih. Ini melatih keingatan kita. Sumpah sampai di mana aku kayak Seventeen, lagu Seventeen, aku udah pernah kiri, kanan, depan, belakang. Utawari belum dibagus sih. Jadi liriknya Utawari tuh liriknya guys. Ya, liriknya tuh bener-bener yang pernah rumahmu yang dulu toko minuman, apa yang memang tak seperti yang kamu bayangkan, itu pernah. Terus yang ini Neta mau menjadi seorang, itu aku semua pernah. Aku kayak Tuh kan dulu tuh member rajin sumpah. Ada yang ngomong blocking yang paling susah di posisi berapa sih katanya? yang mana Tergantung lagu apa? lagunya ya. Lagu apa? Tergantung lagunya sih. Iya, sebenarnya. tergantung lagunya. Kalau misalnya sebenarnya apalagi Sebenarnya kalau lagu JKT deh yang paling susah menurutku Escape. Escape. Kamu pernah nggak? Apa Kamu namanya? Kita kan bareng sama kamu. Escape. Escape. Ya? Kita kan kemarin lagi sebelahan waktu itu. Oh iya. Pas konser. Oh iya. Uza nggak sih katanya? Uza susah tapi kayaknya Dia masih enak Escape gitu loh. lebih susah deh. Escape tuh kayak Escape susah banget tau. bahkan dia menggerakkan sesuatunya aja susah. Iya. Menggerakkan refleks Soalnya dia susah. kalau udah hilang satu hitungan tuh udah Udah, buyar ya. semuanya, udah nggak bisa. Kalau Uza tuh masih bisa ngajar gitu loh. Iya. Escape susah banget tau. Escape susah banget. Escape Kayak itu susah banget. sekali doang deh aku. Buat kalian yang suka dance mungkin bisa pakai lagu Escape buat men-challenge diri kalian. Tapi itu kayak sebuah tantangan sih waktu itu, kayak bener-bener kan Escape kan kadang tuh aku kayak kalau misalnya kamu merasa nggak kadang kalau misalnya lagi event sesuatu kamu mendapatkan lagu yang sulit Lagu yang sulit pernah kayak sih. misalnya ada Escape sama How Come, terus kamu dapetnya Escape, Escape iya. yang gitu. Ih, Tapi kemarin itu sebuah tantangan kayak oke, aku Iya. Itu sebuah tantangan yang kayak oke, kamu Oke, nantang kamu nantang aku. aku. Oke, kalau itu mau Oke, kamu Jill. gitu. Oh, Itu sama kamu- banget kayak ini tahu yang kemarin teater Aku Enif tahu. ya. Asli, masa dari antara semua lagu yang aku bisa misalnya 10 lagu, yang aku bisa cuma 3 lagu, sisanya kayak semua lagu baru. Tapi aku suka sih lagu-lagunya. Jadi kayak
Oke, Jote, Oke, kalau kamu Pak. mau menantang saya, aku terima tantangannya. Iya weh, kadang tuh seru aja gitu kayak merasa ditantang. Iya. Apalagi bawa, aku suka banget bawain lagu Adit. Oh iya, tapi itu susah banget tau. Gampang. Aku nggak bisa tau itu. Karena dia kayak bingungin koreonya. Cuma agak kencang dikit sih. Tapi lucu lagunya. Aduh. Ini tahu SBGN susah banget. Aku gak pernah tuh SBG. Oh, kamu nggak ikutin kemarin? Aku pernahnya teater SBGN susah. tapi dulu itu half. Tapi harus. Apa ya? Lagu Sakagari paling susah apa? Sakagari paling susah ini. Berada. Iya. Itu apa? Terhina. Sumpah itu susah banget. Guys, Itu sumpah. kayak lagu nggak manusiawi sumpah menurut aku dulu ya. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu, aku udah lupa banget gerakannya. Dulu Vioni Academy mikir itu kayak, Itu lagu apakah manusia possible bergerak kayak begini ya? Tapi ini kayaknya ada orang yang nggak tahu lo gitu deh. Kayaknya Karena kan ya. belum pernah di ini kan. Jadi kalian harus tahu itu. Setlist yang paling Fugiri ya, benar-benar Fugiri. Kiri ya. Setlist yang paling susah apa katanya? Furushita itu yang mana ya? Furushita Furushita. itu yang ini ya? Berpura-pura. Itu ya? Iya itu Furushita deh. Aku pikir itu Furushita ya? Bukan. Fugiri benar. Kiri. Iya guys, jadi kalau kalian tahu, jadi di JKT48 ada setlist Sakagari. Itu salah satu lagu di setlist itu. Dan buat kita itu susah banget. Tapi aku udah banyak banget lupa tahu lagu Sakagari apa aja sih? Ini, aku suka banget ini. Keringat itu Itu tidak tak akan akan hianati. Bukan. Ah bukan. Keringat itu tak akan pernah berbohong. Oh iya. Lah itu juga gak sih? Kan liriknya bukan mengkhianati gak sih? Gimana ya? Dia dikhianati siapa sih lu? Langsung sumpah dari tadi aku tuh sotoy banget guys. Sumpah. Iya, asli dari tadi kita berdua sotoy banget. Apa ya lu tadi ya? Pertama KFC. Oh iya ini biskuit. Aku Biskuit. bilang itu enak banget. Padahal aku nggak tahu. Ya ampun. Gak apa-apa sotoy pede aja dulu ya nggak sih? Iya, gitu deh. Agak nge-lag dikit ya, guys. Setlist yang paling susah apa tadi katanya lu? Sejauh ini paling susah. Banzai sih. Banzai Pinas. Aduh. Itu paling susah karena menurut aku tahu kenapa itu susah. Kenapa? Karena jarang dibawain jadi susah. Iya gak sih? Bener sih. Banzai Pinas. Terus dia sempat berubah kan lagunya juga urutan. Iya, urutan betul. lagunya. Isi lagunya. Sama unit songnya kan juga beda-beda kan. Jadi kayak itu ada tantangan Tapi- tersendiri buat iya, latihan tapi itu unit song. menyenangkan sih sebenarnya. Iya sih, Aku aku mau suka. dong Om Jote Kamu pengen bawa unit apa? sama kamu, mau sama kamu. Oshibe Meshibe. Enggak, hidupku tuh bukan tentang Oshibe doang ya. Tolong banget. Tapi ini bisa di ini sih di Ramune. Aku pengen deh ini menatapmu sayonara. Aku juga pengen sih. Tapi tau gak yang aku pengen apa? Aku pengen Ameno Pianis. Oh iya kemarin kamu bilang kan. Iya. Itu kayak Aku pengen banget Ameno Pianis. Aku sih pernah sih main dulu, tapi aku Iya. pengen lagi. oh ya Aku pengen lagi Ameno Pianis. suka sih. Karena lagunya galak gitu kan. Aku tuh jarang banget dapet lagu galak. Hah sering ya sih Fioni coklat? Enggak, itu nggak galak nggak sih, itu seksi. Iya sih. Galak, aku pernah dapet Galak. yang galak apa ya? Kagami kamu pernah? Nggak pernah Kagami. Aku tuh kalau nggak dapet lagu sedih, lagu lucu. Kagami aku 3 blocking Fioni. Aku pengen banget dapet lagu galak. Junju mau nggak? Semua Junju keren banget tau. Junjo Shugi. Pengen. Tapi dulu tuh aku kayak badan aku kan masih kayak krempeng bocah gitu ya. Jadi kayak pakai baju itu tuh kayak gak seksi gitu loh, aku ngeliatnya aku sebel sendiri gitu. Terus jadi sekarang aku pengen pakai baju itu lagi kan merah membara gitu ya. Ameno juga kan merah kan? Iya, Ameno merah. Dulu aku pakai itu pas aku masih gendut banget tuh. Kita kenapa kayak insecure Iya. banget gitu ya? Enggak, aku merasanya kalau aku pakai dengan diriku yang sekarang tuh kayak gimana, karena kan bentuk badannya udah beda juga kan pasti. Iya weh. Terus sama rambutnya udah beda, Tadi terus kita- kayak make upnya udah beda gitu loh. Jadi kayak penasaran. Dengan diriku yang Pipi aku masih kayak masa kata orang sekarang sang pianis hujan, tapi pipi kayak pipi aku bahkan dulu lebih tirus daripada sekarang tau. Tapi lebih berbentuk aja gitu. Dulu tuh kayak gak mateng gitu loh mukanya. Pernah gak sih ngerasa gitu?
Iya, dulu kayak tapi Mukanya gak tahu masih sih. Mungkin berubah bentuk. mungkin kita masih bisa berkembang ya. Gak tahu sih. Sumpah. Gak apa-apa kali. Thank you ya. Hmm, Ucapnya lu kan habis show. Enggak sih. Ini seru sih ngobrol kayak gini. iya Seru. sih. Apa ya? Unit. Coba dong guys, kalian nanya guys. Cepio tirus gara-gara tugas di kafe. Tapi aku tuh kalau tipe orangnya kalau stres ya lama kan tau. Aku juga. Tapi Aku kayaknya kayak emang tau gak sih, mungkin kita ada fase bukan lagi. bukan fase emang berubah menjadi lebih dewasa aja gak sih? Iya. Dengarkanlah lagu selanjutnya dari kami. Bridging. Bridging. Kamu berharap nanti di Anif Anif ya? Anif kan? Konser Anif ada lagu apa Fioni? Aku berharap ada lagu. Tapi aku suka banget Fioni teriak ini Mango number 2. Tapi Itu diulang berkali-kali. Tapi itu pressure banget tau. Apa? Itu pressure banget tau teriak Mango number 2. Kamu takut crack gitu atau? Enggak, karena kan aku nggak bisa teriak ya. Oh iya. Maksudnya Situ kayak ruangnya terbuka kan? ruangnya terbuka, terus aku tuh kayak gini. Jadi teriak Mango number 2 itu tuh diulang-ulang terus pas lagi JR karena kayak nyesuaiin sama lighting, terus kayak Kak Melody kayak bilang kayak Fioni kamu harus lebih centil ya, kamu harus lebih pede lagi gitu kan. Kayak Tapi aku kayak bingung karena aku sambil loncat. Aku kayak bingung gitu loh, aku harus kayak berekspresi seperti apa, jadi aku kayak agak deg-degan buat teriak doang. Kayak literally kayak teriak itu lebih deg-degan daripada nari satu lagunya. Ya ampun. Tapi itu bener-bener kayak aku kan ngeliat ya, maksudnya konser kita kan pasti ngeliat ya guys ya proses dia. Terus bener-bener yang kayak kan kamu keluar dari ini kan? Iya, dari yang pintu itu. Pintu kecil itu kan? Ngelek ya lanjutin aja. Pintu kecil itu. Iya. Iya makanya aku kayak banget. Minggu number 2. Apa yang pengen aku bawain ya? Cocok gitu loh Dengan umur kita yang udah 21. 21. Oh my god, 21 kita selalu mendapat unit lucu. Kenapa ya? Semakin tua semakin kucir doa. aku pengen lihat lu bawa Oshibe, penasaran sih. Tapi bukan Oshibe deh, apa ya? Fioni, aku juga mikir deh Fioni bawain apa ya? Aku pengen Lulu bawain Aku jadi lupa tau. Dakishime. Wow. Pernah gak sih bawa yang kayak begitu? Gak pernah. Gak pernah ya? Gak pernah. Pernahnya kayak lucu sekalian pernah, tapi yang kayak galak itu pernah, tapi yang kayak di tengah-tengah antara kayak seksi tapi kalem Junjo. gitu. Tapi kan kalau Junjo kan lebih yang kayak rar. Kalau saya Dakishime kan kayak Yang lembut peluk gitu ya. aku, tapi kayak dengan nuansa yang agak seksi gitu. Kayaknya Lulu menarik gak sih guys kalau saya Lulu Dakishime. Hashtag Lulu for Dakishime. Oke. Fioni. Kalau Fioni aku pengen Fioni lihat. Tapi Fioni tuh udah banyak maksudnya kayak semua genre tuh ada gak sih? Kayak lucu tuh. Aku tahu aku yang belum pernah bawa apa. Yang kayak Sundere. Oh iya. Yang Sumpah, kayak oh iya waktu itu aku Sundere pernah belum bilang pernah udah bawa. Fioni kamu bawain Sundere aja Fioni sumpah. Aku pengen Lebih. yang centil-centil gitu loh yang enggak sih itu baca sih. Itu centil sih, kayak jamet. Iya. Ini deh, kalau nggak itu Nagekis. Nagekis. La 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 la. Nagekis apa sih judulnya? La la. Apa yang nggak pernah deh? Na 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 na. Itu berlima nggak sih unit songnya? Kamu pernah bawain? Nggak pernah sih. Yang pernah bawain siapa? Aku dulu inget yang Kazara. Oh. Yang dulu Opa yang nari soalnya. Opa, kalau Opa nonton ini, love Opa. Love gede buat Opa. Kayaknya berlima deh. Gen 8 ya sih? Oh iya, Gen 8. Suka Gengu Cheers. Nagekis 6 orang katanya. Oh 6 orang ya? Ya kira berlima. Apa yang berlima ya? Yang berlima. Oh kamu belum pernah bawain ini? Apa? Aku pengen lihat kamu bawain Locker Room Boy. Oh iya tau. Duh, Kenapa kamu mau aku bawain itu? enggak apa kayak yang pengen yang lihat
itu kan agak kuat. Kagak punya kalau gitu kagak kuat. Bayangin kagak guys. Coba seseorang memanggil namaku. Sumpah Pioni. Tapi kalau misalnya lakon gue juga masih maksudnya kayak keren gitu loh Pioni. Tapi dia bukan yang seksi masalahnya. Agak kuat soalnya kan dia kayak gitu. Stop banget ya. Kayak lu di teater. Stop banget. Itu berkesan banget tau lu. Kayak aku inget itu terus. Makasih ya aku itu terus. Coba. Itu. Iya. Show pajama. Kuroten. Oh, kamu pernah nggak kuroten? Kuroten apa sih? Kurotenshi. Enggak pernah nggak? Itu juga enak tau dibawain. Oh iya. Aku suka banget bawain kuroten. Aku tuh kayak Yang kayak kamu tuh berasa kayak malaikat hitam gitu. kayak kalau Tenshi no Shippo kan. Kalau Shinoshima kan enggak ya. Oh my god, harus gak sih? Tapi aku udah pernah Shinoshima. Oh iya. Aku gak pernah. Oh, juga udah pernah. Soalnya kayaknya Binawan udah pernah semua. Flora udah pernah belum? Ada udah pernah pasti kan? Ada udah pernah deh. Flora nggak tahu deh. Flora udah belum. Kayaknya belum deh dia juga. Apa ya? Sumpah, pengen bawain apa ya? Lagu keren apa yang pengen aku bawain ya? Menurut kalian lagu apa yang keren dari JKT48? Banyak sih. I don't know Oja. Oh, itu terakhir kapan yang bawainnya? Waktu Kick ya? off. Enggak. Ada lagi deh kayaknya. Seingat aku ada lagi. Kapan ya? Baru-baru ini deh kayaknya. Oh iya. Iya gak sih? Atau Guys, itu kita di mimpi lupa, aku guys, ya semua. guys. Kamu Negix semua langganan aku tuh. I don't know Oja di Summerfest gak ada ya? Gak ada gak sih? Gak ada sumpah. Santai-santai, aku cuma nanya doang. Maaf ya aku sering gak sih tuh. Demo Nabi. Katanya 11 Enif. Nah, 11 kan nih. Oh, di yang GBK. Bukan, itu Heaven. 10, itu Heaven 10. Oh, Heaven 10. 11 tuh yang ini yang di luar kota yang kita bawain Uza. Semarang. Kita bawain Uza Semarang yang ya? ada LED-nya di samping ini. Yang Iya. Iya kan? Yang kamu ikut Gingham gak sih sama aku? Ikut. Iya, yang di atas. Iya, di atas. Itu serem banget tau, jujur. Yang nggak sih? Kita pakai heels segini, terus kita performnya di lantai atas, terus yang kayak oke. Terus kan Gingham cek kan ada koreo yang kaki satu kan, yang ngangkatnya cuma satu kaki gitu. Terus kayak wow, tinggi. Gingham cek, terus kayak kakinya harus berdiri satu kaki tapi kayak dengan heels tapi tinggi banget stage-nya. Oh iya, itu Shiki Natasha. Oh, aku pernah bawain itu. Oh iya. Pernah di Amonil Banzai. Amonil ya? Enggak sih? Enggak, sama Kak Feni. Oh iya, maaf ya. Satu lagi sama siapa ya satunya lagi? Satunya lagi siapa ya? Tapi satu kali doang aku bawain itu. Oh iya. Tapi itu keren banget sih, itu loh keren. Iya itu. Natasha. Today musim panas yang kacau. Aku suka tau Apa? apa yang sangat. Aku kangen banget bawain apa? Fushidara sumpah. Iya. Sama pembatas. Batas petang Hari cinta. cinta. Kangen setlist SK. Sumpah. Guys, Kangen setlist SK. pengen bawain lagi. Siapa yang kangen setlist Session Girls? Don't Disturb sih. Bird aku belum pernah bawain tapi pengen karena aku suka lagunya. Kayak keren gak sih bawain itu? Iya. Deng. Cinta buruk kehilangan saya. Tak Wimbledon udah pernah sumpah seru banget. Emang iya? Aku waktu itu Wimbledon. Yang konser Summer. ya, summer ya. Summer nggak ada unit so. Semangat Fioni. Purwakarta itu seru banget. Tapi belum makan tempe mendoan. Pengen makan tempe mendoan. Mendoan. Jadi inget tadi pembahasan kita mendoan. Mendoan. Aku tuh baru ngeh mendoan tuh tempe mendoan tuh.
Iya guys, cuma jadi Vioni dia pikir mendoan adalah cireng. Aku pikir mendoan tuh vibesnya kayak cireng gitu loh guys, tapi ternyata bener-bener sama-sama gorengan sih sebenarnya. ya kan, tapi kayak kalau kalian ngelihat cireng itu cocok banget panggil mendoan, tapi ternyata mendoan tuh tempe ya. Karena luarnya kayak tepung gitu kan, dia pikir Iya, itu iya, iya. kayak apakah Kayak aku pikir dia mendoan tuh warnanya kayak cireng, ternyata bukan. Selama ini ilustrasi mendoan di kepalaku tuh salah berarti selama aku 21 tahun hidup. karena bentuk tempenya gak kelihatan. Avocado Janesi, iya sih. Iya deh, alpukat. Oh, iya. Lucu. Cireng. Oh iya, aku pengen banget bawain itu. Apa? Kita berdua saling jatuh cinta, rasanya bagaikan roller coaster. Oh, Bokuto Juliet. Beda aja. Apa ya unitnya? Tiba-tiba kaki aku kok kram ya? Apa? Sumpah. Vioni udah 3 kali kena nih kayaknya guys. Kaki aku kram. Kamu waktu BNT unitnya apa Vioni? Himawari. Emang iya ya? Iya. Bangka Ola tuh. Oh iya. Bunga. Kayaknya aku tahu deh kenapa aku kram terus kakinya hari ini. Karena kebanyakan duduk gak sih? Oh iya. Kan? Emang ngaruh? Kayaknya jadi kayak nggak bergerak gitu nggak sih? Karena kan tadi kita naik kereta lama ya, terus kayak duduknya lama gitu. Iya, ngaruh nggak sih? Iya sih, ngaruh sih. Tapi kita dance ya. Iya sih, tapi pas dance nggak kram. Tapi setiap tiduran kram. Kayaknya kita harus ganti kasur deh. Faktor usia ya, maaf ya. Kalau faktor usia harusnya Lulu juga kram. Aku tapi belum 21 sih Vioni. Kayaknya kamu kamu udah 21 deh. Aku masih besok. Besok banget nih. Besok banget nih. Oh my god. Gimana rasanya Vioni nomor 21? Udah aja sih. Besok itu besok atau besok? Ngerti nggak maksudnya? Enggak. Oh besok. Besok atau besok? Besok. Bukan besok. Besok kan? Besok. Oke. Bener gak sih? Ini insting kita udah bener belum ya? Senin kan maksudnya? Iya. Iya kan? Berarti bener. besok bukan Iya, besok. Iya, besok. Besok ya. Besok. Ayo komenin dong. Lu memang ngantuk lo. Diajak filsafat, sumpah sih. Guys, kalian jadi anak kuliahan sangat menyenangkan banget. Oh iya kan kita mau ngerjain tugas ya? Oh iya. Aduh. Kayak besok aku di kereta aja deh. Diundur terus. aku tinggal dikit sih sebenarnya tugasnya. Oh iya. Semoga. Revisi aku masih banyak sih. Aku juga ngerjain revisi. Aku juga blank. Tapi kapan deadline-nya? Senin. Besok. Besok. Deadline-nya besok. Aku masih Kamis sih. Tapi aku tuh harus ngeprintnya besok, bukan besok. Oh iya. Iya. Berarti besok harus udah. Iya, jadi Selesai besok dong. udah harus selesai, tapi besok baru aku Ini emang nggak boleh kayak gini cara komunikasi. Kumpulin. Nih ya Vioni ya. Dalam komunikasi tuh memang ya Vioni ya. Waduh, Dalam anak komunikasi- anak imunisasi. Anak komunikasi nih. Anak yang mau komunikasi itu memang harus ada yang Tapi bukannya komunikasi itu adalah komunikasi kalau misalnya dua-duanya ngerti. Kamu ngerti kan maksud aku apa tadi? ngerti sih. Berarti kita sedang berkomunikasi dengan baik dong. Iya, tapi kan ada yang namanya hambatan dalam berkomunikasi. Jadi hambatan Jadi dari hambatannya kita adalah apa? seperti miskom gitu. Terus hambatan yang tadi kita hadapi apa? Tidak berpikiran yang sama. Tapi akhirnya berpikiran yang sama atau Iya, enggak? berarti komunikasi kita berhasil Fioni. Berarti nggak ada Gila, hambatan keren ya. banget kita. Berarti nggak ada hambatan ya. Yang penting Oh, iya. besok ya. Yang penting besok. Oh tuh, DKV juga kayaknya komunikasi. Iya, tapi komunikasinya di desain dulu baru komunikasi. Jadi udah kebanyakan desain capek nggak bisa berkomunikasi jadinya. Wah, ini curhatan guys. Komunikasi. Ya ampun. Aduh.
udah jam-jam ini guys, sumpah serot-serotan. Sumpah kenapa sih banyak yang pakai bahasa Jepang? Nggak ngerti loh ngomong apa. Perkara besok. Iya, besok. Sumpah biskop sama tetangga. Jadi mau nugas besok atau besok? Mau nugas besok, bukan besok. Ini kamu nanya sama aku? Gak ada yang nanya enggak tuh. ada yang nanya. Cepio apa? Ada apa? Ngantuk kok. Enggak sih. Cuma dari tadi tuh aku di kereta ya guys, aku ngerjain tugas. Sumpah. Apa ya? Aku tidur sepanjang perjalanan. Karena semalamnya aku nggak tidur. Nah kalau itu aku tidur sih, aku tidur. Konnichiwa. Aku tidur cuma kayak punya apapun ya, tadi aku nggak tidur tidur sih bentar kayak sampai kan aku duduknya sama Kak Kristi, terus dia sampai kayak sumpah aku dari tadi udah bangun beberapa kali, terus setiap aku bangun kalau lu masih ngerjain tugas. Konnichiwa. Bener-bener Sepioni. bukan nggak kurang fit sumpah, emang kalau udah jam Fureya. sok-sokan. Wa? Doko desu ka? Fureya-san wa Ini baca bahasa Jepang bisa ya? wakaranai desu. Gurasia-san to issho desu. Higurashi no koi. Gurasia-san to issho. Gurasia-san to Fureya-san no heya ni imasu yo. Mario wa Emerald. Pareo wa Mario wa apa sih? Mario Adalah emerald. kayaknya kita jangan asbun deh. Ketahuan. Aduh, Kira-kira besok kita bisa bangun nggak lu? nggak tahu sih sumpah. Sejujurnya kan tadinya aku kayak pengen banget sarapan ya, tapi kayaknya aku nggak tahu deh aku bangun atau enggak. Ya tadi lu ngomong ke aku, kamu tim sarapan atau enggak? So aku bilang, karena aku tahu diri aku bilang enggak. Karena aku nggak bakal bangun, jadi aku bilang enggak. Kamu kalau mau sarapan gak usah bangunin aku, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu mau sarapan, aku bisa bangunin kamu Fioni. Aku bisa siram kamu. Tapi kamu pasti bisa bangun. Aku bisa. Aku juga nggak ngerti kenapa. Ini adalah kelebihan yang aku punya ya. Ya betul. Jadi kalau misalnya aku nyalain alarm, kayak 1 menit sebelum alarm bunyi aku bakal udah bangun. Oh iya. Kok bisa sih? Nggak ngerti. Itu kayak tipsnya gimana tuh kalau boleh kamu bagi kepada aku? Sadar aja harus bangun sih sebenarnya itu. Punya kesadaran. Berarti aku nggak sadar selama ini. Kok bisa ya? Aduh. Tapi beneran loh ya support. Tapi kadang kalau bablas ya bablas sih sebenarnya. Tapi aku gampang bangun. Ada yang nelfon juga bisa bangun. Tutor dong, aku nggak mau. Gak ngerti ya Fiona ya. Itu kayaknya Aku tuh kayak nggak ngerti loh. niat aja sih. Aku yang nggak ngerti kenapa aku tuh kayak nggak bisa dengar alarm. Demi apa sih? Kalau Aku ada tuh- nelfon kamu gak bangun? Aku bangun kalau misalnya HP aku di kasur, jadi kasur HP getar. Kalau suara aku nggak dengar. Oh iya. Iya, Bisa juga. aku nggak tahu kenapa jujur. Apa ya Fiona? Maksudnya ini tuh bukan kayak haha lucu aku nggak bisa bangun gitu ya. Itu tuh di tahap yang kayak aku tuh Bener-bener pengen bisa bangun kan? bingung sama diriku sendiri gitu loh, yang kayak aku tuh jadi kayak agak khawatir kayak kenapa ya diri aku kayak gini. Nanti kok kamu tinggal sendiri, kamu susah bangun gimana Fiona? Jadi aku tuh kalau misalnya tidur tuh harus alarmnya tuh 2 device dan setiap 5 menit, dan itu pun sering kali aku nggak bangun. Nanti kamu taruh mana? Taruh Jadi kalau misalnya di kasur kayak gini, device satu aku taruh sini, device satunya di kasur. Oh biar Biar taruh- getar. Biar getar. Mm-mm. Kenapa nggak satu device aja terus kamu taruh di kasur? Nggak kedengeran, aku butuh yang gede. Oh. Aku juga Itu pun kadang-kadang aku bangun-bangun dengan yang kayak alarmnya tuh udah mati sendiri gitu loh, dan aku kesiangan. Jadi kayak hah, kok alarmnya nggak bunyi, tapi pas aku buka di HP ternyata alarmnya tuh udah kayak, tau gak sih, yang udah snooze gitu loh. iya. Udah yang kayak gitu, tapi kok kayak nggak denger suaranya. Aku nggak tahu aku harus kayak gimana sih jujur. Sejujurnya nggak tahu sih Fiona, aku juga sebenarnya. Iya kan, aku juga bingung. Aku juga bingung. Aku tuh kan ada orang yang susah bangun tuh karena dia tuh udah denger alarm tapi dia nggak mau bangun karena dia males bangun kan. Iya, karena Tapi aku tuh nggak kayak gitu. Aku tuh bukan malas bangun, tapi Karena aku aku nggak nggak bisa denger aja. bangun. Iya,
karena aku nggak dengar. Kalau misalnya aku dengar aku pasti bangun, karena kan kayak kalau misalnya aku mau kuliah atau apa kan aku dengar aku bangun. Tapi kalau misalnya di saat aku lagi nggak dengar, aku nggak bisa bangun. Itu karena kamu capek banget gak sih atau apa gimana? Mungkin ya, nggak tahu juga sih. Soalnya aku kadang kalau emang capek banget tuh aku nggak bakal bangun sih kayaknya. Iya. Sumpah. Aku juga bisa kayak bunyi ya. Aku nggak tahu deh. Apa kok harus kayak menciptakan teknologi yang kayak kalau kasur kamu nggak bangun, kasur kamu goyang-goyang yang kayak heboh gitu ya? Kayak aku baru bangun deh. Atau nggak kalau misalnya aku nggak bangun tiba-tiba nanti ada air keluar dari atas sini, tau nggak sih yang kayak di iya yang kayak Mr. Bean gitu loh. Terus yang kalau misalnya aku nggak bangun tiba-tiba selimutku ketarik terus keluar air dari atas, kasurku goyang-goyang, itu kayak aku baru bangun sih kayak gitu. Asli. Aduh, tapi pernah nggak kayak sekali aja gitu kamu pernah bangun karena alarm? Pernah Pernah kan? aku bangga banget sama diri aku nggak pernah sebangga itu sama diri aku. Bercanda ya guys. Lucu banget. Walah, ngakak banget sumpah. Ngakak banget sumpah. Astaga, malam-malam. Kalau aku bisa banget. Gue gak pernah sih sebangga itu sama Lovioni. Gue apresiasi banget sih. Ya kan? Makasih ya. Kayak gue tahu lo susah itu bangun sih. Iya, kayak makasih banyak, makasih ya. Fioni, Makasih kamu banyak. bagus, keren banget Fioni. Perkembangannya sangat bagus Fioni. Makasih ya. Jam 1:30. Oh, baru 1:30. Baru 1:30. Aku juga ingat. Baru 1:30. Biasa kita ngerjain tugas sampai jam berapa? Sampai pagi pernah. Iya, asli. Sampai jam 8. Iya, itu kemarin aku sampai jam 10. Lebih parah. Kemarin kamu ikut nggak ikut Bandung ya, Bandung. Aku dari Bandung pulang nyampe, jadi abis perform Bandung tuh langsung pulang jam 11 malam. Nyampe Jakarta itu jam 2-an deh kayaknya, jam 2 malam, jam 2 subuh. Terus aku harus bawa mobil lagi ke rumah kan. Itu nyampe rumah selesai bersih-bersih itu jam 3 pagi. Terus aku ngerjain tugas sampai jam 10 pagi. Ya apa sih? Itu benar-benar kamu ngerjain dari nol ya? Apa? Enggak dari nol. Udah bikin sketsa. Lagi ngewarnain sama bikin line art buat 2 sketsa lainnya. Dan jam 10 karena aku udah bener-bener, tau gak sih yang di tahap tuh kalian tuh berdiri, aku beli sarapan kan, aku ngambil sarapan dong sama mas-masnya. Pas jalan tuh udah berasa melayang gitu loh, yang kayak aku ngerasa pernah kan yang kayak sampai di titik udah ngerasa kayak melayang pas jalan, yang aku ngerasa kayak aku tuh badan gak ada bobotnya gitu loh. Dan kayak kalau misalnya kayak gini matanya panas terus kayak agak kayak kunang-kunang gimana gitu. Terus itu biasanya kalau udah ada yang bilang itu hampir mati, parah banget. Nggak gitu guys, nggak gitu, cuma kayak itu kalau emang kurang tidur aja di kasur itu bener-bener udah langsung tidur deh kayaknya. Iya, jadi aku makan bakmi pagi-pagi. Stop banget makan pagi-pagi. Aku merasa aku butuh self reward gitu loh, jadi iya kayak sih, aku makan bakmi pagi-pagi. Abis makan bakmi aku lanjutin lagi tuh, tapi selesai itu aku langsung bener-bener tidur 1 jam karena aku bangun-bangun harus event Nivea waktu itu. Jadi kayak bangun aku langsung kayak mandi, make up, terus aku make up sendiri di rumah karena nggak keburu kalau misalnya aku ke tempat JKT dulu gitu kan. Oh iya, hamil langsung. Iya, jadi aku sendiri. Terus aku langsung jalan deh abis itu event Nivea. Terus aku nugas lagi lanjutin setelah Nivea, ngeprint lali 200.000 itu yang aku nge-tweet, ngeprint 200.000 itu setelah aku Nivea. Sumpah. Terus aku baru bisa tidur lagi sekitar jam 12 malam apa ya. Sumpah, tapi abis dari situ tuh ya pasti tidurnya lama banget. Kamu gitu gak? Iya, tapi besoknya aku harus bangun jam 8 pagi. Jam 8 pagi aku udah di kampus lagi. Jadi aku udah bangun dari jam 7. Kamu sekarang ngampusnya literally setiap hari gak? Senin sampai Jumat, tapi Rabu libur. Aku cuma Senin sampai Rabu berarti. Iya. Itu tapi aku ngerjain tugas sampai nangis tau. Aku bener-bener gambar sampai nangis sumpah. Kayak aku nggak bisa banget. Tapi akhirnya selesai juga sih untungnya. Tapi kayak tau gak sih di tengah-tengah ngerjain tuh mental breakdown gitu loh, yang kayak ini kenapa sih kayak karena itu karena itu kan lanjut abis perform kan malamnya. Jadi kayak aku bener-bener energiku udah kayak ini nggak selesai. Tapi kalau misalnya kalau ngerjainnya setengah-setengah tuh kayak ini harusnya bisa lebih bagus gitu gambarnya. Jadi kayak aku tuh revisi terus gitu loh. Jadi kayak
jadi foto di Twitter yang aku upload yang pakai badut sambil itu tuh aku habis nangis. Makanya aku pakai filter biar gak kelihatan. Weh. Fioni curhat guys. Tapi kayak aku seneng sih karena kayak orang-orang tuh terhibur dengan tweet aku gitu loh, jadi kayak walaupun aku sengsara tapi kayak yang lain terhibur, ada nggak apa-apa deh. Sumpah sih, iya sih. Ya kan, Kadang kayak tuh, lucu kita aja gitu bener-bener ngeliatnya. duo anak kampus banget nih, mohon maaf Iya, nih. tapi kayak orang-orang tuh kadang kayak Terhibur ya gitu. kayak mood banget bacain tweet JP tentang kuliah, terus aku kayak ya Walaupun syukurlah kadang bisa kita menghibur juga orang. agak jadi tumbal gitu. tapi kayak seru Tapi gitu seru. juga gitu lihat kayak kalian tuh Respon kalian tuh respon kayak- kalian juga kayak nyemangatin aku Iya, gitu kan, kayak yang makasih. lucu gitu. Ya Allah dulu, ya Allah Iya, Fioni. jadi kayak kalian tuh kayak ngetawain kita tapi at the same time tuh semangatin kita, jadi kita kayak jadi kayak ketawa juga gitu loh. Iya, kok jadi kalau dipikir-pikir lucu ya. Iya, Gitu iya, semua. jadi kok dipikir-pikir jadi kayak oh iya lucu juga, yang nggak perlu kayak disetresin gitu. Makasih banyak ya guys untuk semangatnya. Ntar aku sering-sering lagi deh. Random aja, sumpah dosen-dosen tuh random banget sih, sumpah. Walaupun kita ketar-ketir ya, kayak tiba-tiba di chat apa, ditanyain apa tuh kayak ketar-ketir cuma. Iya, benar banget. Itu tuh aku inget banget tuh yang di Bandung yang habis aku tuh ngechatin dosen aku dari jam 7 malam, jam 10 baru dibalas. Aku nggak bisa lanjut progres apa-apa. Jadi kayak bener-bener aku harus nungguin jawaban dosen aku, sedangkan aku sambil perform gitu kan. Yang kayak setelah perform tuh yang aku pikirin kayak ini dosen udah balas belum ya, aku nggak bisa lanjut ke next step kalau misalnya belum dibalas gitu kan. Sumpah sih. Tapi aku ngechat dosen jam segitu malam karena dosennya udah ngomong kayak nggak apa-apa ya, Oh, bukan yang kayak ada kan dosen yang kayak nggak di chat mau. malam tuh nggak mau, tapi kalau saya dia udah ngomong kayak asistensi aja nggak apa-apa jam berapapun dan kayak weekend juga nggak apa-apa, dia bilang. Bisa di blok guys. Jadi kayak tenang aja guys, itu bukan kayak Iya. lagi kan sih ngechat jam 7 malam, nggak gitu ya guys. Waktu itu aku juga kayak kan aku ada buat ini ya, buat porto buat laporan magang. Terus itu kayak kita lagi mau dibagiin kita mau apa sih namanya, bimbingan. Dan itu hari Kamis dan ada teater. Tuh kayak kita nggak tahu bimbingannya jam berapa. Emang iya dosennya nggak bilang? Nggak bilang. Kok Dan bisa dia gitu? nggak tahu, kayak aku takutnya dia mendadak kan. Bayangin kalau lagi teater terus kayak kita Bimbingan. apakah kita harus bimbingan gitu kan. Aku takut kayak aduh kenapa sih dosennya tidak bilang gitu kayak jam berapa gitu bimbingannya. Terus Tapi akhirnya nggak, gimana? tapi akhirnya nggak bimbingan malam itu. Tapi kan jadinya teaternya dihantui bimbingan. Kayak lagi unit semua tuh bimbingan. bimbingan gue gimana ini bimbinganku. Oh my god, lagi Finland ya Bay. Lagi Finland, bimbingan. Bimbingan. Aku nangis banget sih, maksudnya takut aja gitu tiba-tiba lagi unit song terus bimbingan. lagi grup song tiba-tiba dosennya ngechat lulu mana lulu gitu kan Finland ya sebenarnya. Bimbingan miracle. Bimbingan miracle. Bimbingan online. Iya, maksudnya walaupun bimbingan online kan aku kan harus Bayangin kamu di stage ya, masa aku di stage bimbingan. Bayangin kamu kayak tiba-tiba lagi selesai unit song gitu kan, kayak lulu bimbingan, terus kamu bimbingan on cam pakai baju Finland. Tapi aku sempet mau kayak gitu. Masih lucu banget weh. Sumpah, kayak aku pokoknya udah izin, pokoknya Kak, kalau aku bimbingan aku izin banget nih, mohon maaf nih. Mohon maaf banget ya gini. Oh iya. Tapi akhirnya untung enggak. Masih lucu banget sih Oh, kayak tiba-tiba aku enggak ada, berarti aku bimbingan guys. Sumpah. misalnya kayak lagi grup song tiba-tiba lulu berapa nggak keluar gitu kan, kayak lulu kemana, oh jangan khawatir dia bimbingan. Tuh, itu tuh sebenarnya hal yang kayak sebenarnya tidak wajar gitu ya. Tapi kita menertawakan karena kayak udah gak ada solusi. Iya, udah nggak ada solusi selain diketawain doang asli. Itu sama banget pas aku kemarin ngerjain tugas nggak bacain tweet kan, udah nggak ada solusi lain, udah dikerjain udah tapi nggak selesai, udah ketawain aja. Padahal bimbingan kayak aku butuh gitu. Ya udah ketawain aja lah. Lucu banget asli. Sumpah. Pas lagi briefing, kamu kenapa keluar bimbingan? Iya, kenapa lulu tadi di lagu Bowling Gunbow nggak ada maaf kak aku bimbingan. Ada itu bakal lucu banget sih. Terus ntar ngomong ke kakak SM gitu kan, kayak kakak izin keluar kak, tolong bilangin dari HT, tolong bilangin kayak kenapa bimbingan. Menertawakan nasib. Sumpah lucu banget gak sih? Menertawakan nasib, iya sih.
Sumpah maaf ya. Aduh lucu banget asli. Sumpah lucu banget. Emang tapi kuliah tuh emang agak random gitu. Apalagi kuliah member sama member JKT sumpah ada aja. Iya ada sih tahu ceritanya asli. Makanya kalian tuh Tapi ini nggak dibuat-buat guys. Iya ini nggak dibuat-buat. Bener-bener real terjadi. Ini bener-bener based on true story asli. Jadi kayak kalau misalkan ngeliat tweet kita aneh tuh beneran seaneh itu. Iya. Sampai bahkan di Twitter tuh udah dinormalisasikan gitu loh. Karena kayak kejadian asli lebih aneh daripada itu gitu loh. Kayak aku menyesuaikan yang kira-kira dibaca oleh orang-orang enak tuh kayak gimana. Tapi emang aslinya seaneh itu sumpah. Jadi ambigu gitu kan kadang sumpah. Kayak tau gak kemarin aku lagi ini kan presentasi buat ujian tuh, presentasi karya kayak iya bu bapak saya ingin membuat karya ini tapi itu sendiri-sendiri. Jadi kayak presentasinya sendiri-sendiri masuk ke ruangan gitu kan. Aku udah jelasin panjang lebar bla bla bla. Terus di endingnya tau gak dosen aku ngomong apa? JKT ada kantor baru ya. Terus aku yang kayak iya kok ibu tahu. Iya tahu saya yang gede itu kan. So kayak tau gak sih ketawa karir ketawa bisnis, ketawa karir. Aku kayak ibu update ya, aku bilang gitu. Keren banget ibu ya. Tapi aku juga kaget tau kenapa itu ibu dosen bisa tahu ya. Tapi sumpah Itu dosen yang selalu ngomong aku, Vio ini udah selesai konsernya itu. Karena aku sering nge-tweet ya kayak ibu dosen selalu ngomong kayak kamu udah nggak konser lagi. Itu ibu yang sama kayak dia update banget sih sekarang. Sumpah Kayak makasih ya ibu untuk selalu tapi ibu dosen yang itu baik banget sih jujur kayak tapi baik banget. Ngerasa nggak maksudnya walaupun kita agak random emang random banget gitu sama dosen-dosen itu tapi mereka baik banget. Iya mereka baik banget. Apalagi nilainya baik deh semua. Iya. Enggak juga sih. Kalau nilai sih tergantung kayak perbuatan tugas kita sih. Tapi kalau saya kayak kalau secara tugas tetap aja jelek sih. Secara komunikasi kayak baik banget dosen-dosennya, kayak love banget dosen-dosen. Sumpah tapi seru banget sih kuliah kayak random banget. Iya. Apalagi ya hal terrandom lagi. Masa tiba-tiba gini? Apa? Jadi kan waktu itu aku lagi magang. Terus tiba-tiba dipanggil sama dosen. Aku sambil kelas kan magangnya. Terus tiba-tiba aku pikir kan penting ya lulu mana lulu gitu kan. Aku selalu dipanggil kan. Aneh nih pasti. Terus tiba-tiba dia cuma nanya gini, kok kamu bisa sih kurus gitu? Kayak aku bingung kayak harus jawab gimana. Oh iya bu, saya kan setiap hari maksudnya latihan ya gitu kan, olahraga gitu kan. Oh iya, kamu diet ya? Kamu diet apa gini. Aduh ya ampun, masa aku kayak jawab apa gitu kan. Aduh aku bingung gitu, kayak harus gimana, kayak emang boleh dipertanyakan kayak gitu sama dosen gitu. Masalahnya adalah dosennya ini dosennya masa tiba-tiba ngomong ke mahasiswa lain kayak tuh kamu ikutin cara lulu gitu. Guys, nanti aku kalau berantem sama teman aku gara-gara dosen gimana? Sumpah aneh banget, sumpah random banget. Maksudnya kayak ya Allah tolong. Dan setiap kelas sama dia tuh aku selalu dipanggil. Kayak dia kayak tertarik di sama kamu. Kayaknya mau tertarik dia sama aku. Iya dia kayak penasaran deh kayaknya. Iya. Aku rasa. Sumpah. Tapi emang lucu ya dosen-dosen ya. Sumpah emang random banget sih dosen-dosen itu. Random banget. Suka tiba-tiba kamu sering disuruh nyanyi gitu nggak? Enggak, aku pernah tiba-tiba ditembak di kelas. Bukan ditembak. Maksudnya kayak ditembak pernyataan gitu loh di kelas. Aku udah pernah cerita sih ini di showroom sebelumnya. Jadi kayak ngomongin kayak branding suatu brand gitu, ngomongin kayak iya kalau misalnya Blackpink kan dia punya nama fandom Blink, kamu JKT48 ya? Tiba-tiba aku disamperin gitu, kamu yang JKT48 ya? Terus kayak iya bu, iya gitu kan. Terus kayak kamu ada nggak di JKT48 tuh yang kayak gitu kan Blink, Army gitu kan, sebutan untuk para fansnya tuh ada nggak gitu kan? Terus aku kayak ada bu, apa dia bilang gitu kan? Terus aku bilang fans JKT48. Terus kayak iya fans JKT48, dia bilang kayak ada nggak namanya? Ada, aku bilang ya fans JKT48 namanya. Oh kalian nggak punya ya itu kayak nama-nama gitu? Terus aku kayak cuma ada gitu kan, udah aku jelasin. terus dia bilang kayak kamu harusnya bikin. Terus aku yang kayak aku yang bikin nih.
aku nih, aku yang bikin. Kalian mau nggak kalau misalnya aku buatin nama buat kalian nih, aku yang bikin? Terus aku kayak, itu tuh bagus banget untuk branding suatu inilah, pokoknya dijelasin bla 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 tentang materi gitu kan. So kayak aku nih yang bikin. Ini banget nih. Kreatif sekali kamu Fione. Sumpah kreatif sekali kamu Fione. Misalnya nanti tiba-tiba di teater aku ngomong halo semuanya, misalnya apa ya? Dulu aku pernah tau mikirin sesuatu apa ya? Jadi mikir kan apa ya nama fandomnya yang lucu ya? Apa ya? Misalnya gini deh, misalnya aku bikin JKT Mania gitu ya. Terus tadi aku di teater, halo sama JKT Mania, kan bingung kalian kayak kenapa? Kayak JKT Lover gitu kan, misalnya kayak JKT Licious gitu tiba-tiba kayak apa? Kalian pasti bingung kan? Kayak kenapa harus aku yang bikin? JKT Mania, JKT Lovers, JKT Licious something, kayak kenapa harus aku, ibu, kenapa kasih aku tanggung jawab untuk itu gitu. Kayak aku nggak mau, biarkan saja fans JKT48 bernama fans JKT48. JKT Mania mantap. Sumpah, tapi kayak lucu deh kalau misalnya JKT punya ini, maksudnya kayak bukan fans JKT gitu, namanya kan kayak kita bisa teriak wow gitu. Kalau fans JKT48 itu sebenarnya bagus, tapi kayak panjang banget. Kenapa aku yang begini? Fans JKT48 Makasih ya di sekolahnya. tapi lucu sih kalau misalnya disingkat jadi FJKT gitu, kayak FJKT, kayak lucu gitu nggak sih? Nanti jadi Fioni JKT. nama fandomnya nih JKT nih. JKT ini. Tapi aku nggak jelasin sih, kayak misalnya per member tuh ada fanbase, terus ada nama fanbase gitu, kayak terlalu panjang, jadi aku kayak iya aja sama dosen aku gitu. Tapi kuncinya kalau sama dosen diain aja guys semua. Kayak emang iya ya lo ini. Oh iya. Iya. Tapi kita tuh jadi part of attention gitu tahu kalau di kelas. Tapi aku tuh kadang-kadang pressure tahu, misalnya ya kan kayak dosen tuh tahu kita member JKT gitu kan, jadi kalau misalnya kayak ada presentasi kelompok atau apa tuh aku jadi pressure gitu loh. Aku takut kayak ini member JKT dia pasti expect sesuatu gitu nggak sih, kayak apakah presentasi dan public speakingnya bagus kah atau gimana, pasti dia expect sesuatu nggak sih? Jadi kayak ada pressure tersendiri, kayak aku yang menjadi mahasiswi biasa yang tidak perlu diekspektasikan ibu dosen, jadikanlah aku mahasiswi biasa. Kalau soal presentasi sih karena aku anak komunikasi. Tapi kayak lebih pressure gak sih sesama anak komunikasi satu kelompok gitu loh? Kayak aku tuh bingung banget ya. Jangan. Maksudnya kayak kalau ini aku tahu nggak? Aku pernah tahu dipuji sama dosen aku. Jadi kan waktu itu aku lagi UAS. Jadi perwakilannya tuh cuma satu doang, satu kelompok tuh satu orang buat presentasi. Terus temen aku tuh nyarahin presentasinya ke aku kan. Terus bener-bener yang kayak dipuji, ini yang presentasi bagus ya gini. Wih, gila. MC JKT nih, MC kebanggaan JKT. Kondang bro. Senggol bos. Tapi kalau aku disuruh presentasi aku suka sebenarnya kalau presentasi. Tapi kalau bikin materinya enggak sih. Iya banget ya bikin materi. Aku suka kalau aku tuh kalau misalnya bikin materi kayak makalah atau jurnal gitu ya, aku berasa kayak nggak bisa berbahasa Indonesia tau. Ya nggak sih? Ini sebenarnya kata yang bener tuh yang mana ya? Iya, kayak misalnya aku baca nih kayak misalnya kan kalau misalnya bikin jurnal atau apa kan ada kerangkanya ya. Iya. Misalnya ada abstrak, pendahuluan gitu-gitu. Terus kalau misalnya di kampus aku tuh kadang-kadang beberapa dosen ngasih kayak penjelasannya, jadi kayak abstrak tuh isinya apa. Tapi kan aku baca ya, abstrak berisi bla 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 bla. Terus aku kayak aku harus kayak Terus aku baca lagi dari atas kan kayak abstrak berisi so kayak apa sih? Maksudnya apa ya? Aku tuh sampai baca berulang-ulang gitu loh, aku nggak ngerti. Kayak aku berasa kayak kok kemampuan berbahasa Indonesia aku tuh hilang gitu. Kayak kemana kemampuan bernegara berbahasa Indonesia aku gitu? Kenapa bahasa Indonesia tiba-tiba jadi susah banget? Dicerna nggak sih? Iya, kayak apakah bahkan perpaduan dari kata ini dan kata ini tuh bisa dipadukan gitu loh, yang kayak
menghasilkan arti apa ya kira-kira, kayak aku tuh bingung banget. Kadang ya aku udah bilang sebenarnya aku tahu gitu misalnya penggunaan titik, koma, terus kayak akan tetapi, lalu gitu-gitu ya, aku kan ngerti ya maksudnya sebenarnya. Cuma kadang kalau udah kepanjangan bikin makalah kayak gitu, aku jadi bingung kayak ini bisa nggak sih sebenarnya tetapi sebelum tetapi tuh ada komanya nggak sih, atau ada apanya nggak sih? Aku sempat jadi bingung. Terus aku jadi kayak sebenarnya aku bisa berbahasa apa sih? Bahkan bahasaku sendiri aja aku nggak bisa tahu artinya apa. Terlalu gitu. campur kah? Terus kayak bahasa Indonesia susah banget tau. Semangat ya buat orang-orang luar negeri yang belajar bahasa Indonesia susah banget menurut aku. Ya nggak sih? Jujur Bahasa Indonesia tuh susah banget tau. Banyak ininya nggak sih? Apalagi kalau bahasa sehari-hari bahasa Indonesia tuh susah tau. Kalau dicampur bisa beda arti. Iya, misalnya kayak apa ya? Indonesia. Misalnya nih kayak gini. Kayak misalnya ada punya makna, misalnya kayak penempatan kata itu juga bisa random gitu. Misalnya kayak gini ya, ini remote Budi, tapi bisa juga ini mah Budi punya remote punya gitu loh. Ini mah remote ini mah remote Budi punya, itu juga bisa. Tapi kayak ini remote punya Budi bisa, tapi bisa kayak ini Budi remote punya remote. Iya, bisa Budi punya remote, atau nggak kayak remote-nya Budi, atau nggak kayak nanti gak sih, terlalu banyak kayak ini remote Budi punya, itu juga bisa. Jadi kayak bingung banget tuh Tapi itu kan, lu tau gak itu kayak apa? Betawi. Bahasa Indonesia tidak baku tuh susah banget buat orang luar negeri belajar menurut aku. Iya kayak bisa kan, misalnya bisa ya benar apa remote, misalnya Vioni pakai selimut. Iya. Vioni diselimuti oleh selimut. Iya, atau enggak Vioni memakai selimut. Iya. Atau enggak Vioni ditutupi selimut. Iya, Vioni di dalam selimut gitu kan. Terus kayak Vioni meringkupi selimut gitu kan, kayak terlalu banyak gitu loh. Kayak saya bener nggak? Terus apa lagi ya? Selimut membungkus Vioni. Iya, Vioni kayak dibungkus oleh selimut. Iya, itu kan kayak bisa ya. Sumpah. Kayak terlalu banyak gitu loh. Misalnya apa lagi ya? Selimut menutupi Vioni, bener kan? Banyak banget tau, bahasa Indonesia tuh susah tau. Bener. Bahasa Indonesia susah banget menurut aku. Itu bener loh ya, kayak dibungkus oleh selimut tuh bisa tau. Kan dalam artian tuh banyak weh. Bisa selimut menyelimut Vioni. Inggris juga gitu. Emang Inggris juga ya, bukannya Inggris tuh Apa? kayak udah ada rumusannya gitu ya. Nah itu aku yang gak ngerti rumusan itu. Soalnya kalau bahasa Indonesia tuh kayak banyak banget asli. Nih misalnya barusan aku ngomongkan bahasa Indonesia tuh banyak banget asli. Kan ngerti kan maksudnya apa? Tapi kayak asli kenapa ditaruh di belakang? Kayak fungsinya si kata asli itu apa? Iya kan? Kalau misalnya kita bahasakan ke dalam bahasa Inggris, asli itu kan kayak real gitu kan. Iya. Kayak kenapa dia harus ditaruh di belakang bahasa Indonesia yang sebenarnya kayak nggak ada, kayak banyak banget asli. Karena itu lebih perkembangan penekanan biar kayak banyak banget asli gitu, ngerti gak sih? padahal dengan kata banyak banget aja udah mencukupi kebutuhan. Iya ya, penekanan kata gitu loh, kayak banyak banget asli. Asli ada ihnya lagi. Iya, ada banyak banget asli. Kayak ya ampun, banyak banget asli. Padahal itu udah kayak ihnya itu udah penekanan. Ya ampun ya, penekanan. Kayak ya ampun, ini sumpah. tuh bener-bener banyak banget asli. Itu tertekan banget tuh kata. Banyak penekanan. Tertekan. Sumpah ya ampun. Sumpah ya ampun, serius banget. Itu mah banyak banget asli. Sumpah dia tuh kata tertekan banget. Kebanyakan tekanan tuh kalimat. Pemborosan kata. Iya, itu pemborosan kata. Itu gak boleh tuh gitu. Ini kelas bahasa. Oh iya. Bahas apa sih? Bahasa Indonesia. Iya kan, susah kan bahasa Iya, Indonesia asli, tuh. sumpah.
tuh udah asli sumpah lagi. Iya kan? Iya sumpah sih. Iya. Terus aku kayak mikir, aku tuh bersyukur sih aku lahir jadi orang Indonesia, jadi aku nggak perlu belajar bahasa Indonesia. Iya sih, tapi kan tergantung ya. Kayak aku udah bisa ngerti tanpa aku belajar, karena bahasa Indonesia Bayangin, tuh rumit banget. orang harus belajar bahasa Indonesia yang baku, pertama yang baku. Karena kalau misalnya orang luar negeri kan pasti belajar baku dulu kan. Iya Kayak pasti kan. saya bertemu Budi gitu kan. Nggak tiba-tiba ih asli si Budi Iya, nggak kayak misalnya kayak Budi nakal banget. sih. Oh iya, Enggak, bukan yang kayak Budi kayak nakal Budi banget. nakal banget, bukan kayak Budi nakal banget, itu kan baku ya. Iya, Atau enggak, Budi adalah orang yang tidak benar. iya, Budi anak Budi yang adalah orang nakal. jahat. Budi adalah orang yang tidak benar. Tapi kalau misalnya bahasa sehari-hari bisa kayak ada gila-gilanya nih si Budi gitu kan. Kayak susah gitu loh. Kayak ada Main gila-gilanya gila sih. nih si Budi. Nah, yang Sama artinya sama kayak ini Budi tuh agak nggak benar gitu kan. bener-bener nih bayangin ini misalnya Budi selingkuh dengan Nina, terus tiba-tiba jadi gini, Budi main gila sama Nina. Iya, kayak main gila. Main gila tuh Itu kalau dari saya di mana, translate orang bule main gila tuh pasti kayak main gila. Maksudnya apa gitu kan, kayak ya ada gila-gilanya si Budi ini gitu. emang toxic si Budi. Iya, emang. Kasihan si Budi. Sumpah parah si Kayak Budi. susah kan bahasa Indonesia tuh. Budi tumbal. Maaf ya buat siapapun namanya Budi, nggak maksud, cuma ini buat contoh aja karena di buku bahasa Indonesia bisa Iya, namanya banyak Budi. orang Iya. Budi sumpah. Sempar Budi main gila. Kan? Iya kan, bener kan main Atau gila. enggak nih ada yang komen nih, parah si Budi mah tuh. Kan sama ya artinya. Ada apa? Parah si Budi mah. Budi keluar lo Budi. Rada-rada si Budi tuh kan sama juga tapi artinya tuh sama gitu. Tapi Iya. katanya tuh banyak. Kayak Oh iya gila sama rada-rada tuh sumpah. Iya kan? Iya kan? misalnya kayak Iya. ini orang gila. Ini orang Iya, otaknya rada. rada-rada gitu kan. Rada-rada apa? Iya kan? Rada-rada. Rada-rada kan bisa rada pendek, rada tinggi. Tapi ini rada-rada. Dan kayaknya rada tuh harusnya nggak diulang gitu loh, kayak rada-rada tuh harusnya kayak gak ada gitu ya gak sih? Tapi kayak ini otak rada-rada gitu. Iya, itu dari mana ya kata-katanya ya? Gak tahu. Iya nggak sih? Kayak mikir, kok orang bisa tiba-tiba rada-rada, Iya kan? rada aneh. Iya tuh, kalau rada aneh kan masih make sense gitu kan. Iya kan? Ini rada-rada, rada-rada. tapi Rada-rada, apa sih gitu rada-rada? iya. Itu apa? Sama aja kayak si Budi ini agak-agak nih Iya, gitu kan. agak-agak. Agak-agak rada-rada gitu. Peduli lindungi Budi. Menurut aku sih Agak bahasa Indonesia lain. susah. Agak lain si Budi. Nah, Kan? sama juga artinya. Rada-rada, Udah berapa agak-agak iya, lain. udah berapa Kan? kalimat tuh yang kalimatnya beda dengan kata yang beda tapi dengan arti yang sama. Kan Iya, kayak bahasa Wak. Indonesia susah banget. Tuh. Cuma ada orang pasti yang nggak ngerti maksudnya apa. Agak lain. Ya kan? Mama aku juga kayaknya nggak tahu nih maksudnya agak lain apa. Kayak agak lain. Agak lain maksudnya apa Berarti agak lain? apa yang lain Iya. gitu kan? Kayak agak lain gitu. Gitu sih. Rada, semua. Menurut Iya, aku. Budi. Budi panas kupingnya. Tuh, panas kupingnya maksudnya apa coba? Iya kayak panas panas. kupingnya. Panas kupingnya. Enggak, Kenapa itu si lah, Budi itu panas emang kupingnya gitu kan pasti ke orang bule. Emang bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia susah sih. Kalian yang bisa bahasa Indonesia dan mengerti semua percakapan sehari-hari kan harus bersyukur sih. Tapi aku gara-gara kebanyakan kata baru modern gitu ya, aku jadi bingung kata baku tau sebenarnya. Jadi lupa. Jadi kayak bingung menyusunnya. Kalau Apakah dia aku- bener baku atau enggak sebenarnya. Kalau aku tuh bingung kayak misalnya ini sih. Kalau penulisan sih, kalau misalnya kata baku atau enggak tuh aku masih tahu. Tapi kalau misalnya penulisan misalnya kayak Apotek gitu. ya kayak gitu juga, atau enggak misalnya yang misalnya kan apa ya contoh katanya ya, Hening. menunjukkan, misalnya kayak menunjukkan apakah kaknya itu satu atau kaknya dua gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Oh iya iya. Heeh. Lebih kayak penulisan sih, tapi kalau misalnya bahasa baku atau enggak aku kayak lumayan tahu.
Tuh. 10 detik. Budi. Bener-bener nih si Budi masih ngebahas si Budi, Bisa kasihan aja. guys. Budi trauma. Peduli lindungi Budi katanya. Menunjukkan. Budi panas dingin. Budi langsung meriang. Kenapa sih? Budi. Budi langsung curhat ke mana dia Omar. Coba. Sumber kehidupan. Ada yang komen lucu banget tapi aku nggak tahu itu bahasa kasar atau bukan, jadi aku nggak bisa ngomong. Tapi lucu banget. Kenapa sih? Enggak, ada komennya spam soalnya jadi kayak lucu. BTW tadi tuh kita minta hair dryer tau, Sampai udah kering nih. tapi kayak hair dryer nggak datang. Sumpah, sampai kering. Stop banget bahas Budi, kalian bahas Budi sekarang. Balas Budi. Balas Budi. Tuh kan. Tadi ada yang bilang Budi adalah orang yang tidak budiman, ada yang ngomong kayak gitu. Jadi selamanya orang bernama Budi budiman. Tidak selamanya Budi budiman. Tuh kan aneh tuh bahasanya, tapi ngerti kan? Ngerti. Hah, random banget ada yang ngomong Budi geprek. Itu random banget sumpah. Itu random banget. Ada apa ya kak? Kalau boleh tahu. Balas Budi. Budi takut mah. Budi pekerti. Budi apa? Nah, aku udah mulai ngantuk nih. Mau tidur? Jam berapa ya? Kayak kita bisa istirahat karena kayak orang-orang juga udah kayak capek dengan Iya, perbudian deh, ini. Budi mana itu? Iya. Oke, Oke, deh. kalau gitu aku akan absen deh. Oke, kamu dulu. Oke. Oke. Thank you guys yang sudah ikut kelas 2 SKS hari ini. Iya, 2 SKS. Tolong bayarannya. Bayar. Terima kasih ya guys. Oke, kita absen dulu ya. Thank you Kak Kata Kaisam Hanaki. Thank you Kak Dimension. Terima kasih Kak Dean. Terima kasih Kak Mike Lee. Terima kasih Kak Rashtra. Terima kasih Kak Alsagia. Terima kasih Kak Filza. Terima kasih Kak Acil. Terima kasih Kak Kak Awen. Terima kasih Mas Kris, Kak Mas Kris. Terima kasih Kak Dopamine Smiles. Terima kasih Kak Baba Raffi. Thank you Kak Baba. Thank you for today. Terima kasih Kak Malvin Ivano. Terima kasih Kak Grobak Sayur. Terima kasih Kak Steven. Makasih ya guys. Terima kasih udah nemenin kita cerita-cerita. Kita cerita banyak banget ya. Baik banget sih. Semoga bisa menghibur kalian di malam minggu ini. Thank you. Bye-bye dulu ya. Bye-bye. Nah, aku yang baca. Oyasumi. Bye-bye. Terima kasih.